Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma semoga kita kembali dan ada tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Mari seperti biasa kita awali pelajaran kita dengan baca Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sehat anak kalian? Alhamdulillah. Doa Pak Tani untuk kalian semuanya selalu sehat jasmani maupun rohani. Ya, kali ini pelajaran kita adalah tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Nah, kita lihat apa sih strategi dakwah itu pengertiannya. Dalam kaitan dengan dakwah dan perkembangan Islam, strategi dakwah dan perkembangan Islam adalah kegiatan yang dilakukan oleh para mubalik atau para dai dalam mendakwahkan dan mengembangkan ajaran agama Islam di Indonesia. Nah, sebab-sebab memerlukan strategi dalam dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia ada 4. Yang pertama, agar dakwah Islam itu dapat berjalan secara lancar dan damai. Yang kedua, agar tujuan dakwah Islam itu mudah diterima oleh masyarakat. Yang ketiga adalah agar ajaran Islam menjadi bentuk amaliyah untuk umat manusia yang bersifat rahmatan lil alamin. Lalu yang keempat adalah agar umat manusia dapat menerima ajaran Islam dengan senang hati. Nah, kemudian apa sih macam-macam strateginya? Strategi yang pertama adalah dengan perdagangan, ya, supaya Islam bisa masuk ke Indonesia itu dengan cara berdagang. Ya, pada tahap awal itu sarana yang digunakan oleh para dai dalam proses Islamisasi Indonesia itu adalah dengan jalur ini, jalur perdagangan. Ya, ini bisa dilihat pada abad ke-7 sampai abad 16 Masehi. Ya. Islamisasi dengan jalur perdagangan ini sangat menguntungkan. Kenapa? Ya. Karena bisa bertemu dengan semua kalangan, bertemu dengan para raja, para bangsawan, ya. Sehingga apa? Ya, jadi dengan strategi perdagangan ini bisa cepat berkembang sampai kepada para raja, para bangsawan. Ya, kita lanjutkan strategi dakwah selanjutnya adalah dengan pernikahan. Ya. Dengan pernikahan ini para pedagang Muslim itu memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, tertarik ya untuk menjadi istri para saudagar Muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa upacara atau ritual tertentu yang sangat rumit. Keislaman mereka menempatkan diri dan keluarganya berada dalam status sosial dan ekonomi yang cukup tinggi. Sebab mereka menjadi Muslim Indonesia yang kaya dan berstatus sosial terhormat. Kemudian setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka semakin luas, akhirnya timbul kampung-kampung dan pusat-pusat kekuasaan Islam. Dan strategi dakwah selanjutnya adalah dengan pendidikan. Ya. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam bentuk pesantren, madrasah. Ya. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Dengan demikian, semakin hari lembaga pendidikan pesantren mengalami
perkembangan, baik dari segi jumlah maupun mutunya. Kemudian strategi selanjutnya adalah dengan tasawuf. Ya. Nah, jalur ini tidak kalah pentingnya dalam proses diterimanya Islam di Indonesia. Ya, tasawuf adalah sama sekali tidak dikenal pada zaman sahabat Nabi, bahkan tidak dikenal juga oleh tabi'in dan tabi'in. Ajaran ini baru muncul sesudah zaman 3 generasi ini. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Pada umumnya, para pengajar tasawuf atau para sufi adalah guru-guru pengembara. Dengan sukarela mereka menghayati kemiskinan, juga seringkali berhubungan dengan perdagangan mereka, mengajarkan teosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal medis dan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada para penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya dalam memeluk agama Hindu, sehingga ajaran Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat di antara para sufi yang memberikan pelajaran dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam adalah Hamzah Pansuri dari Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Itu adalah mereka para tasawuf. Kemudian strategi yang selanjutnya adalah dengan kesenian. Ya. Kesenian ini adalah sebagai media. Ya, jenis kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Ya, seperti diketahui bahwa Sunan Kalijogo adalah tokoh yang menggunakan wayang dalam menyebarkan agama Islam. Ya. Dia tidak pernah meminta upah materi dalam setiap pertunjukan yang dilakukannya. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Tetapi muatannya berisi ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Islam, termasuk Sunan Muria dalam berdakwah dengan mengembangkan gamelan. Kedua kesenian tersebut sampai sekarang masih digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Sedangkan Sunan Giri berdakwah dengan menggunakan mainan, ya. Mainan anak-anak seperti galungan, jamuran, cublak-cublak suwek, dan lain sebagainya. Oke, ya. Kemudian strategi selanjutnya adalah dengan politik, ya, tentu. Jalur politik ini adalah jalur pemerintahan. Penyebaran Islam melalui jalur politik berarti penyebaran Islam melalui jalur pemerintahan. Kondisi Jawa seperti ini terjadi di Maluku dan Sulawesi Selatan. Ya. Di sana kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam. Ya. Jadi rajanya dulu, baru rakyatnya dulu. Karena kedudukan raja di samping sebagai seorang pemimpin juga sebagai panutan bagi rakyat. Ya. Raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah Maluku dan Sulawesi. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa maupun di Indonesia bagian timur. Itu ya strategi dakwahnya. Ya, prinsipnya bagaimana? Ada beberapa prinsip. Prinsip yang pertama dalam berdakwah adalah tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Artinya apa? Prinsip yang dilakukan ada dengan cara yang simpatik, menarik, sehingga membuat pemeluk agama non-Islam menjadi tertarik dan secara sukarela mereka masuk Islam. Ya. Dakwah Islam di Indonesia adalah syarat untuk masuk Islam adalah sangat mudah, yakni hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat saja. Islam tidak mengenal adanya kasta, dan dalam pelaksanaan ajaran Islam juga sangat mudah karena sesuai dengan
kemampuan seperti pelaksanaan sholat dapat dilakukan di mana saja, panjang tempat tersebut suci, sepanjang tempat tersebut suci, dan juga dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan bagi seseorang yang baru atau yang sedang terkena undur. Kemudian prinsip yang kedua adalah menunjukkan kebenaran yang hakiki. Kebenaran hakiki itu adalah kebenaran yang hak atau kebenaran yang pasti. Tidak ada ajaran Islam yang mengandung kebenaran semu. Karena apa? Ajaran Islam itu bersumber dari firman Allah, dan semua firman Allah pasti benar. Kehadiran Nabi Muhammad adalah menyampaikan ajaran agama Islam sesuai aslinya. Artinya Nabi Muhammad menyampaikan ajaran agama Islam sesuai dengan yang diterima dari Allah. Sehingga Nabi Muhammad tidak pernah menambah atau mengurangi isi ajaran Islam sedikitpun, kecuali sesuai yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian prinsip keteladanan. Umat Islam mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dan cara umat Islam dalam mengamalkan ajaran Islam itu juga sesuai dengan yang diamalkan oleh Nabi Muhammad. Tidak boleh mengamalkan ajaran Islam dengan model pengamalan lain dari Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad merupakan satu-satunya teladan terbaik bagi umat Islam. Terus kemudian prinsip keseimbangan hidup. Para mubaligh atau pendakwah ajaran Islam di Indonesia itu menerapkan strategi keseimbangan. Artinya apa? Di samping para dai itu mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat sebagai upaya memperoleh kebahagiaan akhirat, juga sambil berdagang sebagai upaya untuk memperoleh kebahagiaan dunia. Keseimbangan dalam berdakwah dan berdagang merupakan bentuk keseimbangan, ya, prinsip hidup yang dilakukan oleh para dai dan umat Islam yang terus dilakukan, diperjuangkan dan diwujudkan karena merupakan bagian dari bentuk perintah Allah. Kemudian selanjutnya adalah prinsip rahmatan lil alamin. Semua ajaran Islam bersifat rahmatan lil alamin. Artinya apa? Ajaran Islam itu menyebarkan prinsip kedamaian. Prinsip kedamaian yang menjadi misi Islam adalah bentuk perdamaian abadi, yakni kedamaian yang sejati, bukan kedamaian semu. Sehingga ajaran Islam selalu menolak segala bentuk kekerasan dan permusuhan. Nah, berpegang teguh pada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi pedoman berpegang teguh pada nilai Al-Quran. Berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Di samping sebagai bentuk kewajiban adalah untuk menyelamatkan manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat. Al-Quran harus dijadikan imam dan landasan dalam mengarungi kehidupan. Bagi orang yang berpegang teguh pada Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi syafaat kelak di hari kiamat dan menuntunnya ke surga. Kemudian mengikuti as-sunnah berarti menjadikan sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang senantiasa berpegang teguh terhadap as-sunnah sebagai pedoman hidup akan memperoleh keutamaan dan manfaat. Keutamaan dan kemanfaatan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah tercatat sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah. Yang kedua, dicintai Allah dan diampuni dosa-dosa. Kemudian berpegang teguh pada ijtihad sebagai pedoman hidup. Ya, kebenaran hasil ijtihad bersifat doni. Artinya apa? Tidak ada jaminan terhadap kebenaran hasil ijtihad secara mutlak. Hal ini, proses ijtihad yang berbeda kebenaran memahami nas Al-Quran. Ada 3 kategori kebenaran umat Islam terhadap hasil ijtihad. Bagi seorang mujtahid tidak terikat untuk mengikuti hasil ijtihad sebagai pedoman hidup. Yang kedua, bagi umat Islam yang pandai, ada tuntutan menjadi mujtahid, bukan mujtahid atau orang awam. Yang ketiga, bagi orang awam, hukumnya wajib mengikuti hasil ijtihad.
Demikian strategi dakwah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.